Puji Bapa Yahweh, kita akan buka kitab 2 Timotius pasal keempat ya. 2 Timotius pasal keempat ayat 1 sampai ke-5. Ya, semua ayat ini akan kita baca bersama-sama. Dan supaya terjemahannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di caption di depan ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 kita baca bersama 3-4. Oleh karena itu, aku bersaksi dengan sepenuh hati di hadapan Elohim dan Tuhan Yeshua Masiah. Dia yang akan segera menghakimi yang hidup dan yang mati sesuai dengan penampakannya dan kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tempelaklah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap panjang sabar dan pengajaran. Sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri, agar pendengarannya digatalkan. Dan sesungguhnya mereka akan memalingkan pendengarannya dari kebenaran, dan mereka akan dibelokkan kepada dongeng-dongeng. Namun engkau tenangkanlah pikiranmu dalam segala sesuatu, jalanilah penderitaan, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur atas kebenaran firman. Sehingga apa yang dinyatakan di dalam firman ini adalah suatu kenyataan yang memang terjadi ya pada akhir zaman ini ya. Di sini dikatakan bahwa apa yang terjadi saat ini itu memang sudah dinyatakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, bahwa manusia akan jadi seperti ini, seperti yang tadi sama-sama kita baca ya. Diberikan pengajaran, mereka menolak ya. Diberikan yang benar, mereka menolak karena tidak sesuai dengan keinginan mereka ya. Tetapi buat kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita mengucap syukur bahwa ini sudah Tuhan nyatakan 2000 tahun yang lalu kurang lebih ya, bahwa ini akan terjadi begini. Dan semua yang ditulis itu kenyataannya memang begitu ya. Artinya apa yang saudara dan saya miliki sebagai kitab suci itu benar. Artinya kitab suci kita benar. Dan itu pun menjadi suatu keyakinan bagi saya sebagai seorang pelayan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan firmankan kepada kita, bahwa firman Tuhan atau gereja dilambangkan dengan menorah, kaki pelita. Kaki pelita. Ya. Bukan lagi dulu kan kalau yang kita buka ini aslinya kan ada salib kan. Salib itu ya lambang sebenarnya sesuatu yang kurang baik ya. Walaupun kita mengartikannya kasih kepada Bapa, kasih kepada manusia. Ya.
Tetapi sebenarnya ada tertulis. Gereja dilambangkan dengan menorah, dilambangkan dengan kekidian. Ya. Dan kita mengucap syukur. Walaupun di luar sana ada berita-berita ini, ada kitab yang baru ditemukan. Baru dimunculkan. Baik itu kitab Henokh, kitab Yasar, dan berbagai macam kitab yang lain. Ya. Bagi saya, karena Tuhan membukakan firman-Nya begitu luar biasa, di mana kita sejak beberapa tahun yang lalu belajar tentang tabernakel, dan kita sudah dibuka dengan jelas apa arti daripada menorah ini atau kaki dian ini. Yang sesungguhnya kaki dian ini melambangkan gereja. Ya, gereja kita coba lihat lagi ya, kita rewind kembalilah ya. Wahyu pasal 1 ayatnya yang terakhir, ayatnya ke-20. Wahyu pasal 1 ayat 20. Rahasia ketujuh bintang. Rahasia ya, jadi kita ingat ini rahasia. Ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki pelita emas itu. Perhatikan. Ketujuh bintang itu adalah malaikat-malaikat ketujuh gereja. Dan ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh gereja. Ya, malaikat itu sebenarnya utusan Tuhan. 7 zaman gereja. Ya, kita sedikit mengulang. 7 zaman gereja. Tidak ada satupun dari Efesus sampai Laodikia itu di Israel. Tidak ada. Artinya ini memang khusus untuk umat di luar Israel. Ya. Kita nggak usah kutik-kutik orang Israel. Orang Israel itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan, firman Tuhan katakan, aku akan memberi hati yang baru, roh yang baru. Aku akan tanam firmanku di sana. Torahku di sana. Aku akan menyelamatkan mereka. Mereka sudah dijanjikan selamat. Nah, kita ini yang menamakan Yisrael secara rohani. Ya. Kita ini dilambangkan sebagai gereja. 7 zaman gereja. Dari zaman Efesus sampai Laodikia. 7 bintang. Bintang dilambangkan sebagai malaikat ketujuh jemaat. Malaikat adalah messenger, pembawa berita. Atau ada orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan dari zaman Efesus sampai zaman Laodikia. Siapa yang menjadi malaikatnya? Saya sebagai pelayan Tuhan menafsirkan ya di gereja pertama, karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya. Jadi gereja pertama itu harus orang Yahudi. Harus orang Yahudi. Ya, mereka harus jadi berkat. Karena itu saya mengimani sebagaimana Paulus menyatakan seperti tertulis. Aku diutus Tuhan kepada bangsa lain. Jadi saya percaya Paulus adalah bintang yang pertama pada gereja yang pertama di Efesus. Kemudian ada banyak ya penafsiran tentang gereja kedua, ketiga, ya baik itu ya banyak ya penafsiran, ada yang bilang Irenaeus, Martin dan sebagainya dan seterusnya. Ya kita mengucap syukur siapapun mereka. Berdasarkan sejarah gereja. Ya. Berdasarkan sejarah gereja ya kita mengucap syukur mereka inilah bintang-bintang.
Tetapi yang kita lihat bahwa kaki pelita adalah melambangkan gereja. Nah, kita sudah belajar bahwa kaki pelita ini terdiri dari buah apa? Badam. Dan kita mengucap syukur dari sekian banyak buah-buah badam. Satu tangkai ini, ya. Tahu di sini persis nggak nih? Ya ini satu tiang ini ada 3 bunga badam, ada 3 bunga badam, ya 3 di sini 4 ya, yang di tengahnya 4, ya. Nah, setiap bunga badam ada 3 bagiannya, ya. Ada apa? Kelopaknya ada, ya. Ada 3 bagian. Satu bunga begitu ada 3 bagian. Jadi kalau satu batang ini ada 3 bunga badam, satu ini berarti ada 9 bagian bunga badam. Bisa ditangkap ya? Satu tangkai ini ada 9 bagian bunga badam. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 9, 54 bagian. Tapi tiang di tengah ada 4 bunga badam. 4 kali 3, 12. 12 ditambah berapa tadi? 54. Berarti ada berapa? 66 bagian bunga badam. Betul enggak? 54 ditambah 12. Matematika SD kan? 54, 12, 66 bagian bunga badam. Saya sudah menerangkan kepada saudara, bunga badam ada bunga pilihan Tuhan dan juga pilihan manusia. Ketika bangsa Israel, ya, Tuhan tunjukkan siapa yang akan menjadi imam. Maka tongkat Harun berbunga badam. Ketika si Yakub mengatakan kepada 11 anak-anaknya pergi kepada penguasa di Mesir, dia nggak tahu itu anaknya. Bawalah persembahan yang terbaik. Salah satu yang terbaik adalah buah badam. Jadi bunga atau buah badam adalah pilihan Tuhan, juga pilihan manusia. Dan itu melambangkan gereja. 66 bagian bunga badam. Bukan suatu hal yang kebetulan. Apabila kitab suci yang saudara dan saya miliki terdiri dari 66 kitab. Berdasarkan itu, walaupun ada pengajaran-pengajaran, oh ada kitab yang lain, kitab Henokh, kitab Yasar, dan berbagai macam kitab yang lain. Ya oke aja. Tetapi saya sebagai pelayan Tuhan, patokan kita tetap 66. Ya. Nah, mereka kan ribut, termasuk ya macam-macam orang lah, pelayan-pelayan Tuhan. Ada kitab Yasar, ada kitab Henokh, ada macam-macam kitab lah. Baru dikeluarkan sekarang. Baca yang benar lah, baca yang benar. Karena saya terlalu percaya apabila kitab-kitab itu berisikan yang tidak sesuai dengan 66 kitab ini, ya hati-hati. Hati-hati. Ya. Karena itu saya hanya berpegang kalau nggak sesuai, di pinggiran aja. Hanya buat pengetahuan ya boleh-boleh aja. Bisa ditangkap maksudnya. Ya. Karena ada salah satu kitab mengajarkan ketika Abraham mempersembahkan
si Ishak, Ismail ada. Enggak ada ayatnya di sini. Enggak ada ayatnya. Firman Tuhan katakan Abraham pergi dengan 2 bujangnya. Enggak ada anaknya. Oh tapi kitab ini ada tertulis. Loh kok gampang ketipu. Ya, ditafsirkan atau saya menafsirkan. Ya. Ketika Abraham mempersembahkan si Ishak, dia kan ngomong sama mamanya dulu, mamanya si Ishak. Ya. Dia mau bawa Ishak mau dipersembahkan. Nah, di situ ditafsirkan menyebabkan kematian si Sarah karena dia shock. Ya. Anak satu-satunya yang lahir pada masa tuanya kok mau dipersembahkan. Dia shock. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, Sarah meninggal umur 127 tahun. 127 tahun. Dia melahirkan Ishak 90 tahun. Jadi umur Ishak waktu dipersembahkan berapa tahun? Ya, 37 tahun. Matematikanya bagus. 37 tahun. Beda umur antara Ishak dengan Ismail 14 tahun. Jadi Ismail umurnya kira-kira berapa? 51 tahun. Pada saat itu dia sudah diusir jauh oleh Sarah. Ya. Karena itu saya menafsirkan tidak mungkin Ismail datang untuk ikut sama bapaknya mempersembahkan si Yitzhak. Ada orang berkata, oh waktu Abraham mati dia ikut kubur, ya itu lain masalahnya. Kalau bapak atau ibunya mati, pasti dia berusaha untuk datang. Tetapi ketika Abraham mempersembahkan Yitzhak, saya percaya Abraham hanya beritahu kepada istrinya. Gak mungkin dia kasih tahu kemana-mana. Ya. Tetapi banyak orang yang percaya. Ya. Karena kitab-kitab seperti itu. Karena itu ya hati-hati. Kita harus saya baca kitabnya, saya nggak bisa terima. Ya. Karena saya mengandalkan 66 kitab. Artinya saya mengajarkan kepada saudara, saudara boleh baca, boleh mendengar berita dari manapun. Tetapi kalau keluar dari 66 kitab ini, hati-hati. Karena jelas firman Tuhan tadi berkata, ya. Paulus berkata sungguh-sungguh berpesan. Hati-hati. Karena akan tiba waktunya. Mereka tidak dapat lagi menerima pengajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat dari mana? Ya dari firman ini. 66 kitab. Ya. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan bacalah firman Tuhan. Supaya jangan kita mudah tersesat. Karena datang waktunya, saya percaya sekarang ini, bahkan beberapa waktu sebelumnya, inilah waktunya. Di mana banyak orang tidak bisa lagi menerima ajaran yang sehat. Ajaran yang benar, nggak bisa lagi. Ya. Apalagi kalau melihat pelayan, oh bisa melakukan mujizat segala macam. Setan juga masih bisa melakukan mujizat. Oh tapi dia pakai nama Tuhan gini-gini. Ya boleh aja. Boleh aja. Ya. Bisa saja orang itu belum pernah mendengar nama yang benar. Ya seperti kita dulu kan. Ya masih Tuhan izinkan. Tetapi setelah kita mendengar nama yang benar. Dibuka rahasia yang benar.
kemudian kita menolak, nah itu yang harus hati-hati. Bisa ditangkap, hati-hati. Ya, kalau kita sudah mendengar dulu kita menyembah nama ilah lain, sekarang dibuka, itu bukan nama Tuhan kita. Ini loh nama Tuhan kita. Ya, kita terima. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, dengar-dengar orang lain, oh ternyata masih ada mujizat. Oh ternyata masih didengar doanya. Mulai terombang-ambing. Akhirnya ya kembalilah kepada yang lama. Nah, hati-hati seperti itu. Saya pribadi menafsirkan kalau belum tahu, it's okay. Namanya belum tahu kok. Tapi kalau sudah tahu dan engkau menolaknya, ini yang hati-hati. Saya tidak mengatakan kau pasti masuk neraka, enggak. Tetapi engkau menolak kebenaran. Kalau menolak kebenaran, yang menjadi hakim adalah kebenaran itu sendiri. Apa itu kebenaran? Ya firman itu sendiri. Ya, tetapi kita mengucap syukur dengan ayat-ayat firman ini bahwa itu memang terjadi. Ya, itu memang terjadi. Saya kadang-kadang ada saudara ya diberitahu ya, oh ini harusnya begini. Ya terserah. Tapi firman Tuhan katakan begini. Nah saya nggak mau berdebat. Ya. Buat apa kita berdebat kalau orang tidak mau mengikuti apa yang tertulis? Ya nggak bisa. Nah, kalau saudara umpamanya ketemu orang, Paskah kan Paskah. Kan banyak orang Nasrani di luar sana merayakan Paskah ya hari Minggu kan. Kenapa? Karena nggak ngerti bahwa Paskah itu adalah hari kematian. Seingat saya beberapa puluh tahun yang lalu, memang Paskah itu ya hari kematian. Tetapi dengan berjalannya waktu, Paskah itu tiba-tiba menjadi hari kebangkitan. Kalau kita bilang Paskah itu pas hari kematian, oh kok udah Paskah? Lucu. Bagi mereka lucu. Tapi disitulah dikatakan oleh firman Tuhan yang jelas kita sudah baca. Ya. Beritakanlah firman. Berita firman. Kalau nggak benar, berani nggak kita ngomong atau diam-diam aja? Bukan saya mengajarkan untuk berdebat ya. Tetapi kita harus berani menyatakan kalau itu salah. Kalau nggak mau terima ya sudah jangan didebat. Nggak ada gunanya. Karena itulah pengetahuan mereka sampai di situ. Saya tidak mengajarkan untuk berdebat. Tetapi kita harus berani memberitakan. Tadi dikatakan jalan yang lurus. Ya beritakan. Bukan untuk berdebat. Kalau mereka mau berdebat ya terserah. Tapi kitab suci berkata ada tertulis. Kalau ada tertulis ya tergantung. Dan saya ingatkan kepada saudara, saya tidak pernah mengajarkan ada tersirat. Tapi ada tertulis. Tapi kalau saudara bilang saya menafsirkan ya boleh-boleh aja. Ya. Karena kalau menafsirkan dan ada ayatnya dan kita tafsirkan, oke, nggak menjadi masalah. Karena siapapun bisa menafsirkan. Boleh nafsirkan. Ya. Penafsiran itu bisa benar, bisa sebagian benar, bisa salah total. Kayak kita yang menafsirkan kan. Asal ada firmannya. Seperti contoh yang pernah saya katakan kepada saudara. Ya, contoh ini kan sampai sekarang ini memang belum pernah saya mendengar pengkhotbah
dimanapun atau buku manapun yang pernah menceritakan apa yang Tuhan buka buat saya pribadi, saya ajarkan kepada saudara. Ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa setan itu bisa masuk ke Taman Eden? Itu kan harus jadi pertanyaan. Kenapa setan itu dilempar ke Taman Eden? Kan harus ada sebabnya. Nah, saya mengajar kepada saudara harus kritis ya. Bukan kritis itu bukan mengkritik tapi kritis. Saya belum pernah mendengar ada pemberita firman atau penulis yang menyatakan apa yang saya nyatakan, pernah saya ceritakan atau beritakan kepada saudara. Ya. Ini saya ulang lagi jadinya. Karena ini berbicara penafsiran. Ya. Semua orang kalau ditanya, manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke? Halo? Hari ke-6. Yakin ya? Setelah hari ke-6. Kita baca lah. Kejadian pasal 1. Kita baca mulai ayat 26 lah. Saudara perhatikan baik-baik ya. Karena ini saya menafsirkannya begini supaya saudara tahu. Dan ini belum pernah saya dengar siapapun memberitakannya. Belum pernah. Ya saya mengucap syukur saya mendapatkan ini. Saya percaya ini Tuhan yang buka. Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas hewan, atas seluruh bumi, atas segala binatang. Terus merayap, yang merayap di bumi terus. Ya. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim. Dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Perhatikan ayat ini baik-baik. Perhatikan ayat ini baik-baik. Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang yang merayap di mana? Di bumi. Terus. Lalu Elohim berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang mengandung benih, yang ada di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang padanya ada buah pohon, yang mengandung benih, itu akan menjadi makanan bagimu. Terus, namun, untuk segala binatang liar di darat, untuk segala burung di udara, untuk segala yang merayap di bumi, yang di dalamnya ada napas hidup, segala tumbuhan hijau sebagai makanannya. Jadilah demikian. Perhatikan ayat ini. Terus. Dan Elohim melihat segala yang telah dia jadikan dan lihatlah itu sangat baik. Dan jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keberapa? Hari ke-6. Hari ke-6 Bapa Yahweh berbicara kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah, berlipat gandalah. Perhatikan ya. Perhatikan. Itu hari ke-6. Satu hari Tuhan, berapa tahun kita? 1000 tahun. Hari ke-7, istirahat. Berapa tahun? 1000 tahun. Betul nggak? Sudah 1000 tahun, nggak punya anak. Saudara perhatikan nggak tadi? Makanya saya katakan, perhatikan kata-kata itu. 1000 tahun tidak punya anak. Apa mereka mandul? Enggak. Nanti setelah jatuh dalam dosa langsung punya anak kan. 1000 tahun, hari ke-7 itu 1000 tahun.
nggak punya anak. Kita bisa aja menafsirkan mereka tidak mau dengar firman. Betul? Iya kan? Kan Tuhan perintahkan beranak cucu. Belum 1000 tahun gak punya anak. Pernah gak saudara dengar orang mengatakan ini? Saya belum pernah. 1000 tahun, kita gak tahu hari ke-6 itu di jam keberapa kita gak tahu. Katakanlah jam pertama berarti sudah 2000 tahun gak punya anak. 2000 tahun loh. Bukan setahun 2 tahun, 2000 tahun. Dan kita ya oleh kasih kemurahan Tuhan dibuka rahasia firman ya, sehingga kita bisa menafsir. Ini yang saya katakan, kita menafsir ya. Saya tidak katakan tersirat, tetapi kita tafsir apa yang saya berkali-kali kalau saudara nafsir harus ada ayatnya, latar belakangnya. Saya menafsir berdasarkan ayat ini dalam Keluaran 12. Ya. Kita lihat ayat 1 atau ya ayat 1 itulah kita baca mulai. 1 dan 2. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun di tanah Mesir dengan mengatakan, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Iya, bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Perhatikan ayat 2. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini. Perhatikan ya, kata-katanya perhatikan, pada hari ke-10. Nah, kita harus jadi pertanyaan, kenapa hari ke-10 Tuhan? Bisa ditangkap nggak maksud saya? Tuhan itu tidak menyatakan sesuatu tanpa sebab. Kenapa dikatakan Tuhan perintahkan pada hari ke-10 dalam bulan ini setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka, menurut keluarga seluruh mereka seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Ini domba Paskah. Domba Paskah. Pertanyaannya, kenapa hari ke-10? Ya, ini saya sudah pernah, tapi ini mungkin lebih dalam. Kenapa hari ke-10? Saudara harus tanya itu dalam hati. Tanya kepada Tuhan, kenapa hari ke-10 Tuhan? Ya, kemudian kita lengkap sampai ayat ke-6. Lompat ayat ke-6. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14. Jadi diambilnya hari ke-10, disimpan sampai hari ke-14. Tanya sama Tuhan, kenapa? Kenapa bukan hari ke-1? Kenapa hari ke-10? Kenapa disimpan sampai hari 14? Ada sebabnya. Saya menafsirkan. Domba Paskah, kita percaya memang Yeshua. Yeshua adalah juru selamat. Kita melihat ketika Yitzhak mau dipersembahkan Tuhan oleh Bapak Abraham. Ketika dia mau disembelih, Tuhan bilang, jangan. Tuhan sudah menyiapkan domba. Domba. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan domba Paskah. Bisa ditangkap? Domba Paskah. Ya. Karena itu saya menafsirkan. Kenapa hari ke-10? Saya menafsirkan itulah di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Jatuh dalam dosa hari ke-10. Hari ke-6
7, 8, 9, 10. 5 hari. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Hei itu hari. Artinya secara piktograf Tuhan melihat. 5.000 tahun aku perintahkan engkau, tetapi kenapa enggak punya anak? Bisa ditangkap enggak? Tuhan kan bilang beranak cucu, tetapi 5.000 tahun enggak punya anak. Kenapa? Nah, Tuhan kan lihat, ini kok bandel. Diperintahkan, bukan setahun 2 tahun ya. 5.000 tahun kau enggak punya anak. Maunya santai ke sana kemari, jalan-jalan, mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu, ya, karena itu saya menafsirkan. Ketika setan jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan atau Tuhan lempar dia ke Taman Eden. Untuk apa? Untuk mencobai manusia. Bisa ditangkap? Ya. Nah, di sini yang saya maksud, ya kita boleh menafsir. Nah saudara, apa yang saya katakan ini, saudara coba nanti di rumah dipikir-pikir. Benar enggak sih kata? Lu namanya orang menafsir. Kan harus ada sebab kenapa hari ke-10. Hari ke-10 itulah manusia jatuh dalam dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, mulai berlaku waktu. Sehingga umur Adam setelah jatuh dalam dosa, berapa tahun? 930 tahun. Setelah Tuhan siapkan doa Paskah hari ke-10, simpan sampai hari ke-14. Dari zaman Adam sampai zaman Yeshua, 4.000 tahun. 4 hari. Hari ke-14. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap nggak? Atau saudara bingung? Yeshua sudah ditetapkan pada hari ke-14 menjadi domba Paskah yang disembelih. Walaupun Tuhan sudah persiapkan ketika Adam jatuh dalam dosa, dia sudah siapkan hari ke-10. Tapi simpan sampai hari ke-14. Hari ke-14 baru Yeshua mati di kayu salib. Ya, jadi semua apa yang tertulis dalam kitab, 66 kitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun yang meleset. Semua tergenapi. Ya. Dengan demikian kita percaya bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci kita itu benar. Kalau itu benar, inilah jalan lurus. Inilah yang harus kita ikuti. Supaya kita selamat sampai ke rumah Bapa di sorga. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan ya saya harus berani beritakan. Terlepas dari penafsiran yang saya katakan itu, mungkin saudara bilang itu ngawur aja. Ya boleh aja. Boleh aja saudara bilang ngawur atau saudara yang di luar sana, oh ngawur aja tuh. Sekarang saya mau tanya, kenapa hari ke-10? Kan ada sebabnya. Kenapa hari ke-14? Ada sebabnya. Jangan hanya terima aja hari ke-10, hari ke-14 main masuk aja terus kau nggak tahu. Saya sebagai pelayan Tuhan oleh kasih kemurahan Tuhan, Tuhan buka bagi saya seperti itu. Pelajari. Ya. Kan dari zaman Adam sampai Yeshua itu 4.000 tahun. 4.000 tahun itu yang 4 hari. Hari ke-10 sampai hari 14 yaitu tepat seperti apa yang dikatakan dalam kitab Keluaran. Dan memang menurut firman Tuhan, Yeshua itulah
domba Paskah. Nah, kita melihat di sini. Beritakan firman. Ya beritakan aja. Terlepas orang mau terima apa enggak, ya itu urusan mereka. Tetapi saya sangat percaya bahwa apa yang tertulis adalah bagian daripada 66 kitab yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Bahwa kaki pelita adalah gereja. Gereja adalah saudara dan saya. Gereja dibentuk oleh 66 kitab. Dan bukan suatu kebetulan kalau kitab suci kita terdiri dari 66 kitab. Walaupun ada kepercayaan-kepercayaan Nasrani lain punya lebih dari 66. Kan banyak kan? Dan kita mengucap syukur. Kita diberi yang menurut saya inilah yang benar. Karena cocok. Nah kalau cocok, jangan keluar dari apa yang diberitakan. Jangan. Nah, kita mengucap syukur, nama Tuhan dibuka. Ini loh namaku yang benar. Nah Tuhan buka. Kamu mau masuk mana? Sorga. Sorga yang mana? Kan pertanyaannya gitu kan. Sorga yang mana? Karena orang-orang di luar sana, kepercayaan-kepercayaan di luar sana. Oh juga aku mau ke sorga. Sorga yang mana? Sorga yang mana? Ya. Saya pernah cerita kepada saudara waktu saya di Vietnam, di Myanmar itu kan kadang-kadang saya tanyakan mereka. Ya, kamu kalau mati kemana? Ya ngomong ya mungkin karena saya sebagai atasan yang emang lebih enak kan. Tapi saya nanyanya serius. Kamu kalau mati kemana? Wah nggak tahu Pak, nggak tahu. Loh terus gimana? Ya kalau seandainya, ini menurut mereka ya. Kalau seandainya saya berbuat jahat, saya akan jadi seperti binatang-binatang itu. Karena itu ini saya lihat sendiri ya. Karena mereka kan Buddha. Ya saya nggak tahu Buddha di sana yang saya lihat ya begitu. Ada ular di dalam kantor, nggak mau dimatiin, dia usir. Kenapa? Karena dia takut bisa-bisa nanti aku jadi seperti ular. Nah itu kepercayaan mereka, saya yang nggak diam aja. Ya. Terus kalau naik ke atas nggak tahu Pak, pokoknya naik aja ke atas. Ya. Nah itu kan kepercayaan mereka. Ya. Ya pokoknya itu kepercayaan mereka seperti itu. Saya sih tidak pernah mau mengeja, itu kepercayaan mereka, iman mereka biar aja. Tapi kita coba menunjukkan iman kita kepada mereka. Nah kita tidak bisa, ya kalau orang bilang ini Tuhan saya, itu memang imannya itu Tuhannya, masa kamu mau paksa ya nggak bisa. Iman itu urusan pribadi, nggak bisa kita paksa. Ya. Di sinilah kita melihat Tuhan sudah berikan ini loh jalan yang benar. Ya. Ini loh. Kalau orang-orang di luar sana surga yang mana mereka nggak tahu, ya. Kalau kita sudah diberitahu. Coba kau tanya orang-orang dengan kepercayaan lain, surgamu yang mana? Wah macam-macam ceritanya. Ada yang hanya untuk keenakan daging aja. Keenakan daging. Ya. Beranak pinak di surga, emang surganya sebesar apa? Kalau beranak pinak di sana ya bisa-bisa penuh surganya. Tapi itulah urusan mereka, bukan urusan kita. Itulah iman mereka. Tapi ada tertulis dalam kitab suci yang saudara dan saya percaya. Yang salah satu daripada 66 kitab ini. Di sorga yang saudara dan saya percaya. Di sana orang-orangnya berseru. Haleluya. Pujilah Yahweh. Nah, kalau di sorga itu yang dipuji Yahweh.
yang punya sorga itu pasti Yahweh. Kalau kau menyembah yang lain ya itu urusanmu. Ya, itu urusanmu. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan hanya berani beritakan, di luar sana orang mendengar ya terserah kan. Tapi kitab suci saya mengatakan, Wahyu pasal 19 dikatakan orang banyak berseru haleluya. Tapi karena banyak orang-orang Nasrani, oh haleluya itu puji Tuhan ya, jadi santai-santai aja. Tidak mau cari tahu haleluya itu apa sih artinya? Dari mana itu? Seperti saya contoh yang pernah saya saksikan dahulu kepada saudara. Saya waktu baru-baru bertobat dulu kan, tahun 80-an dulu. Persekutuan-persekutuan doa kan. Dulu kalau kita nyanyi, Kumbaya, my Lord. Jangan nyanyi Kumbaya, kenapa? Itu nama dewa di Afrika. Waduh. Saya punya teman di Afrika, saya tanya, Kumbaya itu dewa mana di Afrika? Gak ada jawaban. Ya dengan komunikasi yang modern sekarang, coba aja saudara cari-cari, ketik ya, Kumbaya, apa sih? Apa artinya? Dari penjelasan-penjelasan yang saya dapat, kan orang-orang ini, memang lagu ini dikenal orang-orang kulit hitam yang jadi budak. Dari Afrika dipindahin ke Amerika kan. Dengan bahasa Inggris yang waktu itu ya seperti itu. Sehingga sesungguhnya berdasarkan apa yang saya baca. Saya nggak tahu itu benar apa salah, tapi saya bisa mungkin aja benar. Kumbaya itu berasal daripada Kambai Yahweh. Kambai Yahweh. Datanglah Yahweh. Tetapi karena sudah ya begitu turun-turun akhirnya jadi Kumbaya. Padahal aslinya Kambai. Ya. Ya itu Yahweh. Tapi ya daripada kita bingung-bingung, kita nggak tahu persis artinya ya kita nggak nyanyiin. Tapi emang saya tanya orang, apa sih? Ada orang yang menyatakan bahwa Kumbaya itu salah satu dewa di Afrika. Mereka bilang enggak ada tuh. Tetapi salah satu yang saya baca, itu berasal dari Kambayah. Datanglah Yahweh, datanglah Yahweh. Ya bisa aja. Nah sayangnya orang-orang Nasrani, haleluya, nggak ngerti. Kok tanya bahasa apa itu, nggak tahu bahasa apa. Tanya dong, tanya. Tapi kita melihat di sini bahwa apa yang tertulis dari salah satu kitab dari 66 kitab yang saudara dan saya miliki. Ya, kita dibuka oleh Tuhan, itu bahasa Ibrani. Yang artinya pujilah Yahweh. Kalau di sorga yang dipuja Yahweh, berarti yang punya sorga itu yang punya sorga, di mana saudara dan saya mengimani, yang punya itu Yahweh. Kalau yang punya Yahweh, kenapa kau sembah ilah yang lain? Kalau engkau nggak tahu, kalau nggak tahu ya Tuhan maklum lah. Tapi kalau kau tahu dibuka kemudian engkau memberontak, nah itu bahaya. Saya tidak katakan kau pasti masuk neraka, tidak. Pasti, yang pasti. Karena engkau menyembah ilah yang lain, sorgamu lain. Gak bisa sorga yang di Wahyu 19. Tuhan setia kepada firman-Nya, bukan setia sama orang. Saya beribadah, saya kalau berdoa, berlutut, itu bukan jaminan. Engkau berlutut siapa? Kepada siapa engkau nyembah? Ada orang yang pernah berkata, oh kalau dia sembahyang berlutut, ya berlutut. Tapi kepada siapa kau berlutut? Waktu baru-baru pandemi kan banyak orang berlutut. Siapa yang kau sembah? Siapa yang kau panggil?
Di sinilah kita melihat, ya, firman Tuhan katakan, ya, beritakanlah firman, bersiap sedialah sesuai waktunya. Setiap waktu, siap atau tidak siap. Artinya bisa aja kalau lagi kumpul-kumpul sama saudara-saudara, atau kumpul sama orang-orang, ya. Kemudian mungkin di tengah keluarga besar engkau diminta berdoa. Siapa yang kau pakai? Siapa yang kau panggil? Waduh, kalau saya pakai Yahweh nanti orang bagaimana? Loh, justru itulah kesempatan. Biar orang nanya siapa itu Yahweh. Loh, orang Nasrani kau nggak tahu Yahweh. Waduh, bahaya ini. Ya, siap sedia. Jadi dimanapun engkau diminta, bisa saja engkau diminta berdoa, bisa aja kau diminta berkhotbah. Tapi saya perempuan ya, kalau orang jangan samakan ya, ada orang-orang yang bisa di tengah-tengah orang yang tidak mengimani Torah. Ya, memang Torah tidak mengajarkan perempuan untuk berkhotbah, tetapi di tengah lingkungan di mana Torah mungkin tidak dikenal dan engkau diminta untuk khotbah, go ahead, silakan. Jadi berkat, berani menyampaikan. Walaupun banyak orang, saya bilang perempuan gak bisa khotbah. Saya bilang perempuan gak bisa jadi imam. Loh, ada tertulis. Baca kan, baca. Ada orang, kalau di pelayan itu, Pak Leo itu nggak boleh orang perempuan. Loh, kok Pak Leo? Baca dong Torah, baca firman. Bukan saya, tetapi ada tertulis. Ada orang bicara, Pak Leo bilang perempuan nggak boleh pakai celana panjang. Kok Pak Leo baca firman? Jangan menuduh. Saya pernah bilang, ya katakan di orang di luar sana nggak tahu. Saya tanya sama jemaat, apa saya pernah ngomong? Jangan pakai celana panjang. Saya ingat saya tidak pernah saya mengatakan jangan pakai celana panjang. Tetapi ada tertulis, kalau perempuan pakai celana panjang, kaji di hadapan Bapak Yahweh. Saya mengucap syukur mendengar kesaksian dari siapa Ibu Ita ya. Ada gereja di Sumatera Utara sana. Di Sibisa itu ya, di daerah Sibisa. Ada sinagog. Perempuan, ya memang dia nggak cerita sih. Tapi yang terang perempuan masuk dikasih kain, untuk pakai kain. Ya karena perempuan kan banyak, apalagi kalau di daerah wisata, saya bisa menafsirkan mereka pasti pakai celana panjang. Tempat wisata kan. Tetapi masuk gereja itu dikasih kain. Kenapa? Ada tertulis, Tuhan tidak mau melihat yang keji. Mereka mengajarkan yang benar. Walaupun yang datang mungkin gak ngerti, harus pakai ya pakai aja. Padahal mereka melakukan apa yang tertulis. Ya, saya kadang-kadang ada orang yang benar. Kata Pak Leo, kata firman. Ya, ada orang berbicara di Jawa Tengah sana. Menurut Pak Leo perempuan gak boleh bawa khotbah. Oh, kok kata Pak Leo? Ada tertulis. Kan ada tertulis. Bukan saya tafsir, bukan ada tersirat, ada tertulis. Artinya itu perintah Tuhan. Kenapa begitu ya saya nggak tahu. Kewajiban saya memberitahu. Saudara mau ikut puji Bapak Yahweh, saudara tidak mau ikut ya puji Bapak Yahweh. Kewajibanku sebagai penjaga Israel, beritakan. Supaya jangan kalau orang itu mati, darahnya tertanggung kepadamu karena engkau tidak mengatakan yang benar. Itu saya nggak mau. Saya nggak mau menanggung darah orang. Ya, saya beritakan apa yang tertulis. Saya menyadari akibatnya.
Karena orang tidak bisa menerima pengajaran yang sehat. Nggak bisa. Ini mode. Ya mode. Terserah. Terserah kan. Engkau mau ikut mode atau ikut Tuhan. Kan itu aja. Ya dulu waktu saya pelayani di daerah Bintaro situ. Itu lihat. Dulu. Coba kau lihat benar-benar film dokumenter. Ya, dia bilang ada seorang ibu dokter. Ya. Kalau tentara gimana? Kau lihat, kan saya suka lihat film dokumenter ya. Coba saudara lihat dokumenter di Indonesia lah. Perempuan itu nggak ada yang pakai celana panjang. Walaupun tentara ya. Betul nggak? Dokumenter ya. Tapi pakai rok. Ya sekarang aja pakai celana panjang. Itu urusan mereka. Dengan berbagai macam alasan. Ya. Hanya untuk mencari pembenaran diri. Ingat, pembenaran dirimu tidak berarti apa-apa di hadapan Bapa Yahweh kalau bertentangan dengan firman-Nya. Berkali-kali saya katakan, Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya. Dalam Ibrani pasal ke berapa itu? 13 ya. Ayat ke 8. Ibrani 13 ayat 8. Yeshua HaMashiach tetap sama. Kemarin, hari ini bahkan sampai selamanya. Siapa Yeshua? Yeshua adalah firman. Kalau saya katakan firman itu tetap sama. Kemarin, hari ini bahkan sampai selamanya. Artinya firman itu tidak berubah. Ya. Firman itu tidak berubah karena pengaruh zaman. Tidak. Dan inilah yang belum bisa diterima oleh banyak orang yang menamakan diri orang pilihan Tuhan. Ya. Saya di Israel juga masih banyak pakai celana panjang. Ya, itu urusan mereka. Ya. Jangan kutak-kutik orang Israel ya. Karena jelas kalau saudara baca Torah itu akan datang saatnya. Ya. Tuhan berikan kepada mereka roh jiwa yang baru. Firman itu akan dia tanam dalam hati mereka. Jadi khusus bangsa itu. Khusus. Karena sudah sekian ribu tahun lamanya. Kalau kita mau hitung dari zaman si Babel itu zaman si siapa? Nebukadnezar. Sampai saat ini 2500 tahun lebih. Tuhan buat mereka menderita. Karena apa? Karena dosa. Pertama mereka menyembah berhala. Terakhir mereka katakan kepada Pilatus, salibkan dia, darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak cucu-cucu kami. Sampai sekarang kan. Jangan salahkan Tuhan, itu mulutmu sendiri yang ngomong. Akhirnya bangsa itu dibantai pada zaman Nazi. 6 juta jiwa lebih mati. Mereka tersebar kemana-mana sejak zaman ketika mereka menolak. Ketika mereka menyembah kepada berhala, Tuhan serahkan mereka ke seluruh pelosok muka bumi. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan menarik mereka kembali dari seluruh pelosok muka bumi pada akhir zaman. Dan itu sedang terjadi saat ini. Dari mana-mana kan? Saya baca dari salah satu cerita seorang ibu yang diurapi Tuhan. Dia membawa seorang Israel yang ada di Pulau Kisar di daerah Maluku Tenggara. Di peta nggak ada.
Tetapi itulah dia mendapatkan karunia yang luar biasa. Ketika dia terbang dari mana? Dari Papua ke arah, kalau nggak salah Australia kali ya. Ketika dia naik pesawat, dia melihat ada seperti api. Ya, dia ngomong sama pilotnya, coba lihat, udah jauh bu, ya pesawat kan, berapa ratus kilometer per jam ya, udah lewat jauh. Dia pulang, dia beritahu anaknya, tolong cari ada pulau apa di peta. Cari, nggak ada pulau. Coba cari di googling, kan Google lebih komplit. Dari Google setelah diperbesar sekian kali, ada yang disebut Pulau Kisar. Ya, pendek cerita, dengan cara Bapak Yahweh, ibu ini sampai ke sana. Dia bertemu dengan seorang opa. Dari situ dia tahu bahwa ini adalah orang Israel keturunan suku Lewi. Dengan cara Tuhan, mujizat Tuhan kerjakan luar biasa. Dia bisa dapat paspor dengan perjanjian kan. Bahwa orang ini kalau pergi ke Israel harus kembali ke sini, ke Indonesia. Jangan sampai ditahan di sana. Ya, dengan cara Tuhan, opa ini bisa sampai Israel. Ya, singkat cerita, ketika dia sudah sampai di sana, ketika dia nyanyi atau dia menyanyi bahasa Israel kuno ya. Ketika dia nyanyi berdua, itu bergetar katanya. Ya, luar biasa ya. Kemudian pemerintah Israel meminta bapak ini jangan kembali. Karena ini salah satu orang yang Tuhan pilih. Tapi karena janji kepada pemerintah di sini, ya dia harus balik. Ya, si opa ini balik. Kemudian setelah beberapa waktu Tuhan bilang dia kembali, gak lama lagi dia dipanggil. Ya, memang setahun kemudian dia dipanggil Tuhan. Di sini kita melihat apa yang Tuhan nyatakan. Kemanapun engkau cerai beraikan, ke pulau kecil yang tidak ada di peta besar ya. Tapi Tuhan tahu di mana anak-anaknya. Dia bisa kembali. Kita melihat bahwa apa yang tertulis itu benar. Nah, kita melihat sekarang kan, kalau saudara lihat di media sosial, dari Cina, dari India, dari Indonesia, dari mana-mana. Walaupun ya cuma mungkin satu dua orang. Kalau semua orang ya nggak bisa. Nggak bisa kenapa nggak muat Israel. Tapi yang kita melihat inilah penggenapan firman. Artinya apa yang tertulis itu benar. Karena itu jangan sampai kita menyangkali apa yang tertulis. Ya, kita bisa menerima Yahweh. Memang saya menyadari kalau nama Yeshua, banyak orang Nasrani yang masih sulit menerimanya. Ya, padahal di Israel sana, si ibu ini sendiri juga ngomong, ya Yeshua memang. Ya Yeshua. Di Israel sana kalau saudara buka YouTube, tidak ada Yeshua, nggak ada Yesus. Kecuali kalau mereka pakai bahasa Inggris. Tetapi kalau mereka pakai bahasa Ibrani, itu Yeshua. Ingat, Yeshua itu adalah nama yang Bapa Yahweh berikan kepada Yusuf dengan perantaran malaikat. Tetapi nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Pontius Pilatus, penyembah berhala. Tinggal kita pilih aja.
Mau pilih nama yang dari sorga atau mau pilih yang nama yang diciptakan oleh penyembah berhala, ya silakan. Kita yang saudara-saudara di luar sana silakan, saya hanya beritakan, terserah. Tapi di tempat ini hanya nama Yeshua. Karena kita sudah dibuka. Saya tidak mau pakai nama yang diberikan oleh penyembah berhala. Tidak mau. Karena itu bukan nama yang berasal dari Bapa Yahweh. Terserah kita kan. Terserah. Tapi Yeshua berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui dia, jangan harap bertemu Bapa. Ya, tinggal pilih. Ya. Dan di sini kita melihat banyak orang yang tidak bisa menerima pengajaran yang sehat. Mereka dikatakan mengalihkan pendengarannya dari kebenaran. Mengalihkan pendengarannya. Artinya kan bapaknya dia di sini. Dengar Yeshua, Yeshua. Dialihkan. Dengar yang lain. Nama dari penyembah berhala. Ya, telur biasa. Kau tutup dengan pasir campur garam. Seminggu udah asin dia. Sudah ditangkap. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Sadarlah selalu dalam segala hal. Tabahlah dalam penderitaan. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa yang saya sampaikan, saudara meditasi lagi di rumah. Kalau saudara lupa, buka aja kita akan pakai Facebook atau YouTube, buka lagi. Ya, buka lagi. Kalau kau ditanya sama orang, paling sedikit apa yang saya beritakan bisa kau teruskan. Kalau Tuhan buka lebih dalam, sampaikan. Jangan hanya karena kata gembala begini, bisa aja Tuhan buka lebih dalam. Bisa. Tuhan melihat kerinduan hatimu. Kalau apa yang dinyatakan, Tuhan mau buka lebih dalam, dia buka. Karena semua yang kita dapat ini, mungkin baru permukaan. Mungkin baru permukaan. Kalau engkau lebih dalam lagi, ternyata lebih dalam. Lebih dalam. Ya, nah kita mau ucap syukur. Tuhan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, yang saudara dan saya sembah. Saya tafsirkan. Boleh kan tafsirkan? Kesabarannya tuh 5.000 tahun. Bisa ditangkap? Kalau saya bilang kesabaran 5.000 tahun bisa ditangkap kan? Karena dia kan nunggu-nunggu ini, mana si Adam dan Hawa ini kok nggak mau punya anak. 5.000 tahun kesabarannya. Wah, kalau Tuhan kesabaran 5 tahun, nunggu saya dong lah. Kita umur 80 tahun, 90 tahun mungkin udah linglung nanti. Ya puji Tuhan kalau bisa lebih, tapi nggak mungkin sampai 5.000 tahun. Orang yang paling lama umurnya aja di luar Adam itu Metusala 969. Jadi kalau orang tanya, saudara harus berani jawab. Siapa orang yang paling tua di muka bumi? Siapa? Ya Adam. Bukan itu salah. Adam itu 5.000 tahun lebih umurnya. Bisa ditangkap maksud saya. Tapi yang tercatat itu hanya setelah jatuh dalam dosa. Ya. Tapi jangan nanti engkau ajar anak-anakmu, umur Adam yang paling tua. Jangan. Ya, itu iman kita ya. Tapi kalau tertulis, memang setelah jatuh dalam dosa, umur yang paling tua adalah Metusala. Tetapi sebelum jatuh dalam dosa, Adam itu ditafsirkan umurnya sekian ribu tahun.
Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, dengan berjalannya waktu, ya, umpamanya ini roket. Dari start dia udah nyeleweng setengah derajat aja. Sampai di atas sudah jauh. Bisa ditangkap maksudnya. Ya. Begini kan, di sini sedikit, tapi kalau dia lurus begini, makin jauh dari kebenaran. Artinya, jangan heran, apalagi bila semakin lama penyelewengan itu bisa terjadi. Akan terus terjadi. Tetapi Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, bersandarlah, berfondasikanlah kepada kebenaran yang tertulis di dalam 66 kitab yang saudara dan saya baca. Jangan terpengaruh dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalau dia keluar dari 66 kitab, tolak. Siapapun yang mengajarkan. Ya. Supaya apa? Jangan kita beralih. Karena ada seorang ahli intelijen. Kebohongan, kalau diulang-ulang sampai kira-kira 9 kali, kebohongan itu menjadi kebenaran. Kalau engkau dengar yang salah terus, lama-lama engkau anggap ya benar. Karena itu jangan heran apabila ada orang-orang, oh Yeshua, karena bergaul dengan memanggil nama yang diberikan oleh Pontius Pilatus. Jangan heran akhirnya dia ikut juga. Kewajiban saya sebagai pelayan Tuhan, hati-hati. Jaga kekudusan. Ya. Jaga kekudusan dalam perjalanan hidup. Kita mungkin masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, Roh Bapa Yahweh yang ditempatkan di dalam hati saudara dan saya. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan ingat, kamu salah. Cepatlah Tuhan minta ampun. Jangan nanti di rumah aku berdoa minta ampun. Oh jangan, langsung berdoa aja. Pokoknya di jalan doa, Tuhan ampuni aku. Kenapa saya katakan gitu? Belum tentu kok sampai rumah. Betul enggak? Bisa aja waktu itu pengangkatan. Dosa masih ada ya, nggak bisa diangkat. Kalau begitu Roh Kudus ingatkan, Tuhan ampuni. Jadi ketika pengangkatan ya puji Bapak Yahweh kita diangkat. Ya. Jangan terpengaruh oleh dunia. Ya. Mari arahkan pendengaran kita hanya kepada kebenaran yang sejati. Bukan dari yang di luar sana. Supaya jangan kita tersesat. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.